Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Ningsih. Di sini saya akan merekomendasikan sebuah buku yang sudah saya baca. Buku ini tuh sangat terkenal dan fenomenal di zamannya, yang mana buku ini itu masih banyak dicetak dan dicari, bahkan sering dijadikan sebagai bahan studi di jurusan sastra, terutama di sastra Inggris. Gimana, penasaran? Ya, buku tersebut adalah buku Animal Farm karya George Orwell. Nah, buku ini itu diterbitkan bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Buku ini itu berukuran 13 x 20 cm dan terdiri dari 10 bab pendek sekitar 140 halaman, yang mana bisa selesai dibaca dalam waktu 1 hari. Nah, di bagian cover buku ini itu menggambarkan sebuah peternakan dan juga ada halamannya. Bagi anak-anak, mungkin mereka akan mengira bahwa buku ini tuh merupakan buku cerita fabel biasa. Akan tetapi, bagi orang dewasa, mereka akan berpikir lebih, karena buku ini itu merupakan satira isu politik yang kental. Karena buku ini itu ditunjukkan untuk situasi politik pada masa itu, yaitu mengenai pandangan Orwell terhadap pemerintahan Uni Soviet di tahun 1945. Tetapi pandangan Orwell ini dapat disajikan secara ringan dan mudah dimengerti, sehingga buku ini itu bisa dibaca oleh semua kalangan. Sinopsis singkat buku ini yaitu menceritakan sebuah peternakan bernama Peternakan Manor yang dikelola oleh Tuan Jones, yang mana di peternakan ini terdapat satu hewan yang dituakan atau hewan yang paling dihormati dari hewan lainnya yang bernama babi major. Nah, babi major ini itu dia bermimpi mengenai kebebasan kaum binatang, karena ia itu menganggap bahwa selama ini kehidupan para binatang itu adalah perbudakan. Para binatang harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan Tuan Major dan keluarganya, sedangkan kerja keras mereka itu hanya dibayar dengan makanan yang sedikit. Nah, cerita mimpi babi major ini menginspirasi para binatang lainnya, terutama dua binatang yang bernama babi Snowball dan babi Napoleon, sehingga mereka itu akan merencanakan sebuah pemberontakan kepada Tuan Jones dan akan melakukan revolusi. Setelah pemberontakan yang dipimpin oleh babi Napoleon dan babi Snowball berhasil, sehingga babi Napoleon dan Snowball ini paling dihormati walaupun kesetaraan antar binatang itu sama. Kemudian mereka itu membuat sebuah propaganda sebagai pegangan hidup para binatang, dan semenjak itu kehidupan para binatang merasa merdeka dan jauh lebih baik dibanding diurus oleh Tuan Jones. Nah, akan tetapi babi Napoleon ini tuh menganggap bahwa dualisme kepemimpinan antara dia dengan Snowball itu tidak baik, sehingga babi Napoleon ini tuh menyingkirkan babi Snowball. Seiring berjalannya waktu, babi Napoleon ini tuh dimabukkan dengan kemewahan, dan tanpa disadari golongan babi itu menjadi golongan paling tinggi di peternakan itu. Dan pada akhirnya, kesetaraan itu hanyalah bualan. Para binatang yang lainnya harus bekerja siang dan malam untuk kenikmatan golongan babi. Namun, para binatang ini tuh terus disuapi propaganda mengenai perjuangan bersama dan rasa saling menanggung. Nah, dalam buku ini tuh hal yang diidam-idamkan seperti kebahagiaan, kemerdekaan, semuanya lenyap oleh tipu muslihat kepemimpinan. Yang mirisnya justru terlambat untuk disadari. First impression saya ketika membaca buku ini itu, di bab pertama saya merasa kesal karena saya merasa diejek hidup sebagai manusia oleh para binatang. Kemudian kekesalan saya itu semakin bertambah ketika saya membaca 3/4 di akhir buku, karena di bagian itu kebusukan politik mulai diceritakan secara menonjol, seperti pemerintah yang mengakali peraturan, pencitraan negara, pendustaan sejarah, yang sebenarnya sangat relate dengan kehidupan politik sekarang. Nah, dari buku ini itu kita dapat belajar untuk tidak mudah digiring opininya oleh orang lain, terutama dalam hal yang memang itu tuh sudah salah. Dan selain itu, kita juga dapat belajar untuk tetap memegang prinsip kehidupan yang benar.
Sehingga buku ini tuh sangat recommended dibaca oleh teman-teman, terutama bagi teman-teman yang menyukai sastra yang berbau politik. Buku ini juga sangat recommended untuk disediakan di perpustakaan, karena buku ini tuh dapat dibaca oleh semua usia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rekomendasi buku dari Animal Farm karya George Orwell ini. Semoga teman-teman tertarik untuk membacanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.